Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bidan Bunda. Salam cinta dari Bidan Bunda. Oke lah para ibu-ibu hamil muda dan hamil tua, selamat kembali bergabung dengan Bunda. Kita berjanji kemarin untuk membahas masalah-masalah lain tentang seputar kehamilan. Nah, kali ini Bunda akan membahas tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Apa itu tanda-tanda bahaya? Mari kita simak. Tanda bahaya bukan saja sama kehamilan, ada juga tanda bahaya dalam perjalanan, tanda bahaya dalam ruangan, dan tanda-tanda bahaya yang harus kita waspadai, terutama untuk ibu hamil yang sangat mempengaruhi keadaan janinnya, di mana tanda-tanda bahaya ini akan menentukan kehidupan janin ke depannya. Oke, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja. Yang pertama adalah tanda-tandanya perdarahan, yang kedua nyeri pada perut yang hebat, siap tuh gerakan janin terasa berkurang, juga terjadinya sakit kepala yang sangat hebat, juga gangguan penglihatan dan pembengkakan yang berlebihan, serta demam tinggi dan keluarnya cairan dari vagina, serta nyeri saat buang kecil dan kejang. Nah, di sini Bunda akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perdarahan. Nah, di sini definisi perdarahan ini kita udah tahu. Kalau biasanya orang perdarahan itu darahnya ngocor-ngocor gitu kan, kayak air keran nyemprot-nyemprot gitu. Perdarahan di sini dalam kehamilan adalah awalnya dimulai dari bercak coklat atau kemerahan, dan makin lama makin banyak, disertai dengan rasa nyeri, dan ini biasa terjadi pada kehamilan trimester awal dan bisa memicu terjadinya keguguran atau abortus. Dan pada kehamilan trimester 3, biasanya usia kehamilan 28 minggu atau 31 minggu, ini juga bisa terjadi perdarahan disebabkan karena adanya penanaman plasenta yang berada di bagian bawah, yang dimana plasenta bagian bawah ini akan menutup sebagian kecil dari janin lahir, sebagian besar atau total. Ini adalah salah satu tanda-tanda perdarahan yang harus diwaspadai oleh ibu selama kehamilan. Trimester awal memicu terjadinya keguguran atau abortus. Sedangkan trimester 3, ini tanda-tanda kemungkinan adanya placenta previa, yaitu placenta yang menutup sebagian kecil, setengah atau separuh, atau total yang menyebabkan perdarahan hebat. Nah, bagi ibu-ibu hamil ini harus diwaspadai. Nah, apabila ada tanda-tanda seperti ini, mari segera konsul ke dokter kandungan atau ke tenaga kesehatan yang bisa memberikan arahan dan gambaran yang pasti terhadap kehamilan. Kedua, kita masuk kepada nyeri perut yang sangat hebat. Di sini adalah biasa terjadi pada kehamilan besar, yang dimana terjadinya kontraksi yang hebat pada waktu kehamilan ini, di mana perut itu waktu diperiksa oleh dokter ataupun bidan tidak teraba bagian-bagian dari anak atau janin, di mana perut itu terasa tegang dan tidak mengeluarkan darah. Ini akan menyebabkan atau ada kemungkinan terjadinya selusio plasenta. Selusio plasenta ini adalah di mana lepasnya plasenta sebelum jangka waktunya. Nih, ingat ya ibu-ibu nih, ingat sekali nih. Karena kebiasaan kita dulu Bunda ngalami juga, di mana berbauri ya atau berpijit kehamilan ini masih mendominasi kehamilan di tempat kita ini di Minangkabau ini. Sebenarnya suatu bahaya. Pijat ibu hamil ini akan memicu terjadinya pergeseran dari plasenta, di mana perut itu diraba dengan agak kuat, dan pada waktu kontraksi menyebabkan terganggunya jaringan plasenta yang tertempel ke dinding rahim, dan disinilah penyebab terjadinya lepasnya plasenta belum waktunya disertai dengan kontraksi setelah pemijatan tersebut. Ini maaf, bukan apa-apa, karena ini harus diwaspadai. Karena masih banyak juga ibu-ibu yang bertanya sama Bunda, kuali bauru ini Bunda, jangan. Biarlah bapaknya yang ngurut, atau ayahnya atau suaminya yang ngurut. Sekedar pijat-pijat ringan di badan boleh aja. Tapi kalau untuk pijat daerah perut atau daerah yang ada janinnya dalam, itu jangan sampai tersentuh oleh pemijatan. Karena sedangkan kami atau bidan melakukan palpasi aja, harus hati-hati, pelan, agar tidak terjadinya bergesernya atau terganggunya plasenta yang menempel pada dinding rahim ibu. Nah, apabila hal ini sudah terjadi, ibu harus segera konsul ke obgyn. Yang takutnya adalah kalau lepasnya plasenta belum waktunya, apabila terjadi ini, maka merugilah ibu dan bapak yang mengharapkan kelahiran bayinya, maka bayinya tidak akan selamat, yaitu selusio plasenta. Dan juga pada trimester awal, kalau terjadi kram pada perut, ini adalah ancaman dari akan terjadinya keguguran. Ini harus hati-hati juga apabila dengan anak pertama ya, dengan pasangan baru-baru ini kadang-kadang jarang disampaikan atau dia tidak mau bertanya hal-hal apa yang memicu terjadinya kontraksi pada rahim pada waktu hamil muda.
Makanya daerah payudara ini tidak boleh diganggu. Dan juga beberapa makanan yang tidak boleh dimakan yang efeknya akan menyebabkan kontraksi pada rahim. Yang nggak aman adalah trimester 2. Nah, ini adalah perdarahan atau nyeri perut yang hebat. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu gerakan janin terasa berkurang. Nah, setelah usia kehamilan 28 minggu ke atas, biasanya ibu atau calon mama akan merasakan detak-detak atau gerakan-gerakan kecil ringan pada daerah perutnya. Nah, tapi yang jelas sekali terasa pada usia kehamilan 36 minggu ke atas, di mana janin di dalamnya sudah cukup besar, dengan berat mungkin kurang lebih 2 kg, dan ini akan terasa gerakannya lebih agresif dari janinnya. Terutama kalau dia lapar ya, ibunya malas makan, gerakannya lebih cepat ini. Nah, apabila kita merasakan gerakan-gerakan itu secara intens, tahu-tahu tiba-tiba tidak terasa lagi gerakan-gerakan yang dirasakan oleh ibu dengan pergerakan janin dalam rahim. Nah, ini perlu diwaspadai. Ada apa? Satu hal yang harus kita ingat, janin pada usia trimester awal 3, itu kan udah besar di atas 2 kilo, dia masih belum masuk ke rongga panggul. Nah, biasanya dalam air ketuban, janin ini akan bergerak aktif, mutar-mutar, jungkir balik. Mungkin ibu nggak percaya ya, dia jungkir balik itu sebelum kepalanya masuk ke rongga panggul. Nah, pada waktu dia muter-muter salto dan segala macam tuh, kira-kira seperti itu, dia akan terjerat oleh tali pusat sendiri. Nah, karena aktifnya ini kenapa? Karena dia ibunya makan kurang. Jadi kadang-kadang ibu berasumsi gerakan janinnya aktif, anaknya sehat, bayi kita sehat bang, bayi kita sehat udah. Enggak, dia lapar karena ibu malas makan. Jadi makanan itu penting sekali. Bunda menjelaskan sama pasien, satu porsi makanan yang kita konsumsi normal dengan ada tambah sedikit, itu kita bagi 3. Jadi pagi 3, siang bagi 3, malam atau sore bagi 3. Berarti sekitar 9 kali. Nah, inilah minimal kira-kira ibu hamil harus makan. Tapi jangan banyak karbohidratnya, dikurangi aja nasinya, dilebihkan proteinnya. Nah, disinilah menyebabkan janin itu gelisah dan dia merasa kelaparan, melakukan gerakan yang hiperaktif. Nah, terjeratlah lehernya sama tali pusat. Tahu-tahu ibu tidak merasakan gerakan lagi. Nah, pergilah ke dokter obgyn atau ke bidan, maka divonislah dengan IUGR, yaitu bayinya atau janinnya telah meninggal. Ini sering ada, bukan sering tapi ada terjadi. Nah, ini yang perlu ibu waspadai, pergerakan janin yang menandakan adanya komunikasi antara ibu dengan janinnya. Mudah-mudahan paham di sini nih. Jangan diperkirakan dengan gerakan janin yang kuat. Anak kita sehat bang, udah peganglah dah, ini gerakan anak kita kuat kali, jangan. Jadi ini salah satu tanda-tanda dia kelaparan. Tapi nggak tahu ya, versi dari yang lain, Bunda itu penafsiran Bunda kepada pasien-pasien Bunda. Oke, kita lanjut, yaitu dengan